Perkenalkan, nama saya Oktaria Ginting dengan NIM 210306034 dari Prodi Peternakan kelas A. Pada mata kuliah praktikum ternak unggas kali ini, saya akan membahas mengenai biosintesis telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam sintesis yolk. Yolk mengandung paling besar itu adalah air sebanyak 50% dan sisanya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, dan lipofitelin atau sering kita sebut dengan HDL. Sedangkan untuk karbohidratnya, karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose-glukosamin. Sintesis yolk atau sering kita sebut dengan vitellogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan hormon steroid. Ini adalah gambar dari sintesis yolk, di mana sintesis yolk ini dimulai dengan kelenjar pituitary yang melepas hormon gonadotropin dan menembus thecal layer. Selanjutnya akan menghasilkan hormon estrogen, yaitu hormon yang mensintesis bahan penyusun yolk, di mana bahan penyusun yolk itu adalah asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Selanjutnya setelah terjadi sintesis protein di dalam hati, akan dibawa darah menuju folikel dan menghasilkan beta lipoprotein. Kemudian selain beta lipoprotein juga menghasilkan vitelloginin, di mana vitelloginin terbagi menjadi dua, yaitu lipofitelin dan fosfitin. Beta lipoprotein berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Dan vitelloginin berfungsi untuk melindungi dan memberi makan sel telur. Kemudian beta lipoprotein dan vitelloginin bersama-sama menembus thecal layer dan granulosa layer dan masuk ke dalam oosit. Kemudian akan membentuk yolk atau kuning telur. Selanjutnya kita masuk ke dalam sintesis albumin. Protein-protein albumin itu terdiri paling besar adalah 54%, yaitu ovoalbumin. Selanjutnya itu ada ovotransferin atau konalbumin. Kemudian ada ovomucin, ada ovoglobulin, ada lisosom, dan ada alfa dan beta ovomucin. Selain beberapa protein besar tersebut, terdapat juga beberapa protein yang kecil. Contohnya itu ada avidin, ada flavoprotein, dan ada ovomakroglobulin dan O inhibitor. Kemudian ada ovoglycoprotein dan papain inhibitor. Sintesis albumin terjadi pada magnum dengan durasi 3 jam. Sintesis albumin itu dimulai dengan molekul estrogen yang larut di dalam lemak akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen atau sering kita sebut dengan estropilin 1. Kompleks estrogen dan reseptornya akan membentuk menjadi 5S, di mana 5S ini kemudian akan menembus nukleus dan berinteraksi dengan kromosom sehingga terbentuk prekursor mRNA, di mana nantinya prekursor mRNA ini akan menghasilkan mRNA. Selanjutnya mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom dan kemudian ditranslasi menjadi asam amino yang akan menghasilkan gualbumin dan protein telur khas lainnya. Yang terakhir itu ada sintesis kerabang. Kerabang atau sering kita sebut dengan cangkang telur itu terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka, berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Bahan organik pembentuk cangkang itu 94% itu terbentuk dari kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, kemudian ada 1% kalsium fosfat, dan sisanya itu terbuat dari bahan organik lain terutama protein. Sintesis kerabang terjadi di dalam uterus selama 18-21 jam. Ini adalah gambar dari sintesis kerabang, di mana sintesis kerabang diawali dengan plasma darah yang mengandung ion Ca+ dan HCO3-, di mana ion Ca+ akan masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang dan masuk lagi ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Kemudian ada ion HCO3-, di mana ion HCO3- ini merupakan hasil metabolik dari sel CO2, di mana CO2 ditambah H2O akan menghasilkan H2CO3. Kemudian dengan bantuan enzim
karbonik anhidrase akan dipecah menjadi HCO3- ditambah H+. Selanjutnya HCO3- ini masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan melepas H+. Kemudian Ca+ yang di awal sudah memasuki cairan dalam kelenjar kerabang bersama-sama dengan HCO3- yang memasuki cairan dalam kelenjar kerabang juga akan membentuk CaCO3, di mana CaCO3 ini adalah yang sering kita sebut dengan kerabang telur. Dalam sintesis kerabang telur juga dikenal dengan kalsium binding protein atau CABP yang telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai biosintesis telur. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.